Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu iman yang dimiliki oleh pemazmur ini banyak sekali terjadi ketika ia mengalami masa-masa yang pahit. Kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru ada suatu nas yang begitu indah. Anggaplah sebagai keuntungan jika engkau mengalami penderitaan, karena di dalam penderitaan itu engkau sedang mengalami Kristus. Ternyata kita mempelajari kitab Mazmur yang penuh dengan puisi-puisi tersebut berisi tentang pergumulan-pergumulan hidup yang ternyata ia dapat memenangkannya karena ia berada dalam pihak Allah. Jika saudara mencoba memperhatikan yang terjadi belakangan ini, orang berpihak kepada yang terkuat. Mereka menggabungkan diri kepada mereka karena mereka berpikir ini akan memberikan dampak yang besar kepada. Hal itu pernah terjadi juga kepada Salomo, yang adalah seorang raja yang bijaksana. Ia memikirkan hal yang nyeleneh. Ia berpikir bahwasanya jika aku menikahi perempuan atau putri dari raja tersebut, dari bangsa tertentu, maka secara langsung aku akan menerima perlindungan. Dan ia melakukannya dan Tuhan tidak menyetujuinya. Itu mengapa ia menjadi jatuh dalam keberdosaannya. Tetapi ketika kita memikirkan nats ini, ternyata hal yang paling membahagiakan adalah jika kita berada di jalan Tuhan. Betapa indahnya jika kita berada di jalan Tuhan. Kelegaan itu ternyata hanya diperoleh oleh mereka-mereka yang takut akan Tuhan. Apakah orang yang tidak takut Tuhan itu benar-benar menerima kelegaan? Tidak. Sebenarnya mereka sering sekali dikejar-kejar oleh bayangan itu. Tetapi kita ini yang hidup di dalam kebenaran dan tidak pernah memihak kepada mereka yang hidup dalam kejahatan itu, ternyata hidup kita penuh dengan sukacita. Ketenangan ada pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketakutan akan terus menghantui orang-orang yang tidak pernah melakukan kebenaran itu. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap hal. Jangan hanya dalam penderitaan, tetapi ingatlah Tuhan juga di dalam sukacita. Karena Tuhanlah yang menjawab semua kesesakan yang terjadi di dalam hidup ini. Tuhanlah yang senantiasa memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau adalah Allah kami yang setia, yang memberikan kelegaan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu kepada kami, akan menyatakan cinta-Mu yang besar itu dalam kesesakan yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mengalami cinta-Mu itu. Biarlah kami Tuhan mencukupkan anugerah yang Tuhan telah beri kepada kami. Sebab dalam kelemahan kamilah nyata kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa memuliakan-Mu lewat penderitaan-penderitaan yang harus kami hadapi dalam dunia ini. Kami tidak menyerah, tetapi kami memenangkannya karena kami adalah milik Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.